Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh kegiatan di sore hari aku mau masak untuk makan menu makan malam gitu ya teman-teman. Jadi tadi di awal video akunya itu udah ada ngerebus potongan ayam. Dan itu tadi udah aku rebus, terus aku buang airnya, aku ganti airnya. Dan ini dia untuk air yang baru aku panasin lagi karena aku mau bikin sop ayam gitu. Dan tadinya sih biasanya sih ya teman-teman, kalau aku pas lagi ngerebus ayam ya udah pakai air yang rebusan ayam itu aja gitu kan. Cuman entah kenapa di rebusan ayam kali ini aku tuh ngelihatnya kayak keruh banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak lemak ayamnya tuh pada keluar gitu, dan akhirnya ya udah aku putusin aja tuh untuk buang airnya dan ganti yang baru. Karena juga ditakutin itu kalau nanti kuah sopnya itu kayak beraromanya itu kayak kurang enak gitu ya teman-teman. Jadi makanya aku ganti aja untuk air rebusan si ayamnya dijadiin untuk si kuah sopnya. Dan tadi juga di sela-sela nungguin airnya itu mendidih lagi, akunya ada goreng bawang putih goreng gitu ya teman-teman. Jadi di sini juga untuk persayuran dari sopnya itu udah aku siapin, udah aku potong-potong. Jadi aku tuh cuman pakai kembang kol, terus itu kolnya, dan juga wortel. Itu aja sih untuk sayuran sopnya aku kali ini. Dan gak ketinggalan juga daun sop sama daun bawang. Jadi aku tuh memang gak terlalu suka sih sebenarnya kalau lagi sayur sop gini tuh kayak kentangnya itu direbus gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini aku skip aja untuk kentangnya. Dan tadi juga jangan salfok sama si Ralin, dianya itu kelaparan gitu bangun tidur. Jadi ya udah makan lauk seadanya aja, dan alhamdulillah tuh masih ada gorengan ayam tepung gitu kan yang tadi pagi aku goreng. Jadi makanya dianya makan pakai lauk seadanya dulu. Nah, ini lanjut di sini aku pengen goreng tempe tepung juga ya teman-teman. Jadi di sini untuk tepungnya pakai tepung serbaguna aja, yang praktis aja lah ya, seperti biasa kalau lagi goreng tempe tepung akunya tuh pasti gunain tepung serbaguna gitu. Dan ini aku cuman pakai satu papan tempe aja, itu cukup lah ya, dan itu juga banyak sih menurut aku. Jadi ya udah digoreng aja karena memang untuk minyaknya itu udah panas gitu kan. Soalnya sih aku tuh paling suka aja gitu ya, menurut aku pas banget kalau lagi makan sayur sop itu ada tempe gorengnya gini pakai tepung. Dan paling cocok juga itu kalau pas lagi ada ikan asin gitu ya teman-teman, karena kebetulan sih ini tuh stok ikan asin aku nggak ada. Dan juga udah beberapa minggu sih aku tuh nggak pernah lagi cari dan beli ikan asin, makanya ya kosong gitu untuk stok si ikan asinnya. Dan ini juga untuk si air untuk kuah sopnya udah mendidih, jadi ya udah aku langsung masukin ayam. Dan karena memang ayamnya itu udah matang duluan kan karena udah direbus, jadi ya udah aku langsung barengin aja masukin si wortelnya gitu. Dan juga ini tuh aku lagi nyuci kembang kol, jadi ya udah langsung aku masukin aja untuk si kembang kolnya. Dan ini seperti biasa sih ya teman-teman, kalau lagi males dan pas kebetulan ada masih sisaan stok bumbu jadi bumbu sop yang memang aku biasa stok gitu kan di freezer kulkas. Jadi ya udah aku tinggal pakai aja gitu, tinggal cemplung aja, nggak ribet-ribet lagi gitu untuk buat-buat bumbu untuk si sopnya. Tapi terkecuali sih kalau misalnya pas lagi emang nggak ada sisaan ataupun stok si bumbu sopnya ini, ya udah mau nggak mau kadang ya ngulek juga gitu kan untuk bumbu sopnya. Tapi di kali ini alhamdulillah sih masih ada, jadi ya udah pakai yang ada aja dan nggak perlu buat.
Nah ini juga alhamdulillah untuk nasi yang di awal tadi aku sebelum aku beraktivitas menyiapkan perbahanan sayuran itu aku masak nasi dulu kan, jadi ya alhamdulillah udah mateng si nasinya. Terus di sini lanjut juga untuk kasih perbumbuan untuk di sopnya. Perbumbuannya itu ya seperti biasa lah ya teman-teman, garam, terus itu kaldu ayam, dan juga aku kasih sedikit lada lagi ya, walaupun sebenarnya di bumbu sopnya itu sudah ada ladanya, cuman kalau menurut aku agak kurang aja gitu kan, makanya aku tambahin lagi. Dan jangan lupa juga untuk dirasain apakah sudah pas atau belum. Kalau sekiranya udah pas ya udah tinggal tunggu aja dulu si wortel sama kembang kolnya tuh agak lemah, baru nanti dimasukin untuk si kol dan yang lain-lainnya. Nah ini aku lanjut juga untuk masak si tempe selanjutnya, jadi 2 kali masak gitu untuk tempenya. Dan ini udah lumayan lemah juga untuk si kol dan kembang kolnya, jadi ya udah dimasukin aja untuk persayuran lainnya. Terus di sini nanti aku mau goreng ikan nila juga ya teman-teman, kayak teman makannya aja gitu. Dan nanti seperti biasa juga pengen buat sambal, ya sambal lah ya, sambal tomat gitu, karena kan kalau pas lagi makan sop nggak boleh ketinggalan sambalnya gitu ya, walaupun nggak tahan-tahan juga kan sama pedas, yang kelewatan pedas, tapi ya adalah rasa-rasa pedasnya sedikit. Dan itu singkat cerita juga untuk sopnya udah mateng, jadi aku matiin seperti biasa juga. Kalau pas udah dimatiin ya udah tinggal ditaburin aja untuk bawang putih goreng yang tadi udah aku goreng, karena aromanya itu lebih wangi gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku kalau sop itu dikasih terakhirnya itu ditaburin dengan bawang putih goreng. Dan ini lanjut lagi sambil nunggu ngegoreng si nilanya, jadi aku sambil dengan ngeblender untuk cabenya. Jadi aku blender aja karena lagi males ngulek gitu ya teman-teman, jadi biar cepat juga. Dan ini juga untuk nilainya udah mateng, jadi ya udah lanjut aja langsung aku mau masak sambelnya. Jadi kali ini sih sambelnya nggak aku pakein terasi, jadi murni aja sambal tomat biasa, nggak pakai terasi gitu ya teman-teman, karena lagi apa ya, lagi nggak pengen aja gitu pakai terasi. Terkadang sih kalau kepengen ya udah langsung masukin terasi, cuman kali ini nggak kepengen, jadi terasinya di skip dulu. Dan ini juga aku tambahin sedikit irisan gula merah, dan ternyata gula merah aku tuh nyemplung semua gitu ya, jadi ya udah aku ambil aja lagi dan aku cuci gula merahnya tadi dan aku simpan lagi. Nah ini untuk cabenya alhamdulillah udah mateng, jadi ya udah salin aja ke wadah. Terus di situ aku mau ngerebus air dulu karena pengen ngerebus bubur kacang hijau yang udah tadi pagi aku rendam gitu ya teman-teman sampai sore. Dan ini airnya udah mendidih, ya udah tinggal masukin aja untuk kacang hijaunya, karena di sini aku mau bikin bubur kacang hijau gitu. Karena kebetulan sih ada sisaan gitu ya teman-teman, udah lama banget, daripada nanti kelamaan malah rusak ya kan, jadi ya udah diolah aja jadi bubur kacang hijau. Dan kayak bubur kacang hijau pada umumnya sih ya teman-teman, akunya buat juga pakai gula merah tambah gula putih, pakai santan, dan di sini aku santannya santan instan aja, pakai 2 bungkus karena punya stok santan itu yang kecil gitu kan, dan kebetulan sisa 2, jadi ya udah dimasukin semuanya. Terus di situ juga kasih garam sedikit dan kasih daun pandan supaya aromanya lebih wangi. Dan untuk bubur kacang kali ini yang aku buat agak berbeda sedikit. Ini tuh aku kasih kocokan telur. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah merasa bubur kacang hijau dipakein kocokan telur, ini tuh pasti enak gitu ya teman-teman. Cuman sih tipsnya dari aku, kalau bubur kacang hijau yang dikasih kocokan telur seperti ini, pas telurnya udah masuk itu tuh agak dilamain dulu matengnya supaya dianya itu nggak terlalu berbau amis gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya lama, pas di saat telurnya masuk itu tuh amisnya bakalan nggak ada sih sama sekali baunya kalau menurut aku. Jadi makanya pas telur masuk agak dilamain aja tuh ngerebusnya lagi. Dan ini singkat cerita alhamdulillah bubur kacangnya udah mateng, jadi pas banget sih ini tuh sama cuaca yang lagi hujan,
pas di sore ini gitu ya. Makannya sayur sop dan juga ada cemilannya bubur kacang hijau. Dan udah selesai deh untuk masak aku juga di sore kali ini ya teman-teman. Jadi yang paling terpenting sih jangan lupa bersyukur lah ya, apapun itu rezeki yang kita makan. Oke lah ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kegiatanku kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga di videoku kali ini sedikit banyaknya bisa menginspirasi. Dan juga buang buruknya, ambil baiknya. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.